Sadar gak sih kalau Huawei itu adalah salah satu yang paling rajin ngerilis tablet di Indonesia. Dari yang 2 jutaan mereka ada, mid-range punya, flagship nggak ketinggalan, bahkan sampai-sampai mereka bikin tablet khusus untuk segmen anak-anak. Mas, barang baru. Apa nih? Tablet. Wah, Huawei lagi. Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi dengan Putu Reza, kita ngomong gadget lagi. Dan langsung aja, hari ini topiknya adalah sebuah tablet baru lagi dari rajanya tablet di Indonesia. Tidak lain dan tidak bukan Huawei. Ya, jadi setelah belum lama ini mereka ngerilis MatePad 11 2023. Sekarang ada lagi yang baru, namanya MatePad Air. Nah, ini adalah produk yang katanya bakal jadi standar baru tablet di harga segitu. Bener atau enggak? Sama-sama aja kita cek gimana produknya. Ya, jadi pertanyaan pertama saya waktu dikasih tahu soal tabletnya, saya tuh sebenarnya bingung. Ini tuh mau ditaruh di mana sih posisinya? Karena tabletnya Huawei itu banyak. Jadi ternyata ini adalah tablet yang diposisikan satu tingkat di bawah versi flagship atau premium Huawei yang diisi oleh MatePad Pro. Tapi dia masih satu tingkat juga di atas dari MatePad series termasuk MatePad 11 2023 yang baru. Dan ya, udah pasti ini juga di atas dari MatePad SE. Harga sendiri juga ditaruh di tengah-tengah nih, yaitu di angka 7 jutaan. So, apakah tablet ini bakal menarik dan kira-kira cocoknya buat siapa? Oke, poin pertama yang menurut saya patut diapresiasi dan masih menjadi keunggulan Huawei sampai saat ini adalah paket penjualannya yang komplit. Jadi mengikuti tren dari Huawei MatePad 11 2023 kemarin, MatePad Air kembali ngasih keyboard bersama tabletnya. Jadi satu, sehingga emang kotaknya itu jadi kelihatan gede. Selain itu, selama masa PO, ini juga bakal dapat stylus sama Bluetooth Mouse. So, thumbs up banget buat Huawei Indonesia. Keyboardnya sendiri dia masih pakai tipe yang sama seperti yang sebelumnya, yang lalu-lalu, masih dengan koneksi Bluetooth dan terpasang secara magnetik ke tabletnya. Dalam pemakaian standar yang seperti ini, kalau buat saya sudutnya itu sebenarnya agak terlalu tegak ya. Tapi karena ini bisa dilepas dan di bagian belakangnya bisa jadi semacam kickstand juga, kekurangan tadi sebenarnya jadi sedikit termaafkan. M Pencil Huawei juga masih ada ya, tipenya masih sama, tapi ada tambahan fitur yang namanya Snippet 2.0 untuk kemudahan ekstrak teks dari gambar. Nggak semua orang sih ya bakal pakai, tapi buat yang emang membutuhkan ini bakal berguna banget. Nah, dengan kelengkapan yang diberikan di sini, produktivitas dengan tablet PC level experience itu menurut saya jadi lebih lengkap. Apalagi aplikasi PC level WPS Office atau software pengolahan dokumen ala desktopnya yang Huawei perkenalkan di MatePad 11 kemarin itu kembali hadir, sehingga nggak ada yang hilang di sini, bahkan beberapa fungsi itu ada yang ditambahin. By the way, buat yang mungkin baru tahu apa itu PC level WPS Office, ini udah sempat saya bahas cukup panjang dan detail di video reviewnya MatePad 11 2023 kemarin. Jadi saya nggak akan mengulangi semuanya di sini. Tapi sederhananya, ini adalah software pengolahan versi mobile yang next level. Next level dalam artian fungsi-fungsi yang biasa atau kita umum temukan di aplikasi Office versi desktop atau laptop itu tersedia di sini. Kalau yang biasa kita pakai di tablet atau handphone itu kan adalah yang versi mobile, sedangkan ini bisa dibilang full version. Tab fungsinya lengkap, bisa pivot table Excel, bisa dipakai multi tab sampai split screen, ya itu nggak masalah. Buat yang mungkin sempat nanya di video sebelumnya, jadi di MatePad Air ini kita bisa kok sebenarnya untuk buka multi window dokumen. Jadi contoh, misal saya ada beberapa tab di atas seperti ini, saya tuh bisa klik atau tap ya, ditahan, habis itu digeser ke bawah ke tempat yang saya inginkan. Selanjutnya tinggal di resize supaya lebih nyaman untuk lihatnya. Satu tambahan juga, MatePad Air ini sekarang juga sudah mendukung display out ya akhirnya. So buat yang mungkin pengen colok tabletnya ke monitor eksternal, ke TV dan lain-lain, mungkin butuh pas lagi presentasi atau hanya sekedar pengen lihat di layar yang lebih besar aja, sekarang tinggal colokin kabel atau mungkin bisa dibantu pakai dongle juga. Nah, yang kurang dari PC level WPS Office ini, kalau menurut saya paling nggak sampai sekarang, adalah dia nggak bisa ngeprint ya. Agak aneh sebenarnya ya kedengarannya, aplikasi Office tapi dia nggak bisa ngeprint. Tapi bukan bener-bener nggak bisa ya, namun ada caranya, agak diputar sedikit. Jadi sedikit tutorial ya untuk ngeprint di tablet ini. Saya abis ini bakal tunjukin cara untuk connect ke wireless printer ya, karena printer saya adanya wireless, nggak ada kabel. Langkah pertama, kita bisa save as dulu dokumen yang mau di print, habis itu disimpan di folder yang kita inginkan, kemudian buka aplikasi file, cari dokumen yang tadi ya, lalu tekan dan tahan, dan lanjut pencet open in app yang ada di pojok, terus pilih
WPS Office. Jadi kita pilih WPS Office yang versi mobile. Yes, jadi walaupun kita ngerjainnya di PC level WPS Office, tapi ngeprintnya tetap lewat aplikasi yang mobile. Kalau udah kebuka, ya udah tinggal pencet print yang ada di menu pojok kiri atas, lalu pilih Huawei Print dan cari printernya. Dokumen pun udah bisa kita print. So ya, semoga nanti kedepannya segera diupdate sama Huawei supaya kita bisa langsung ngeprint dari PC level WPS Office. Ya tadi cukup ya, kayaknya kita udah ngebahas tentang fitur atau highlight utama dari si MatePad Air. Jadi sekarang kita lanjut ke bahasan berikutnya, yaitu soal desain, karena di sini tadi belum saya omongin. Secara tampilan ini tabletnya simple, minimalis ala Huawei dan MatePad banget. Cuma ada branding di belakang sama kamera di pojokan. Ukurannya cukup ringkas, sedangkan bobotnya tanpa keyboard itu sekitar 500 gram. Sedangkan kalau sama keyboard itu sekitar 800 gram. Kalau unit only, MatePad Air ini emang bakal lebih berat ya dari MatePad 11 2023. Tapi kalau sama keyboard yang cover ya ini, dia bakal lebih ringan sekitar 100 gram dibandingkan tablet Huawei yang rilis sebelumnya. Untuk kamera depan, posisinya masih tetap di tengah atas ya, bagus, nggak diganti-ganti. Dan di sini Huawei juga ngasih fitur follow cam ya. Ini mungkin udah pada tahu ya, fitur yang bakal ngikutin kita pas lagi video call. Buat sekarang baru beberapa platform third party yang bisa mendukungnya, tapi katanya sih bakal segera menyusul kemudian. Dari segi tampilan, udah bisa lihat kalau tablet ini mungkin kelihatannya nggak berbeda banget ya sama yang lain-lain ya. Saya pun juga begitu, awal yang lihat, tapi ternyata yang beda-beda, yang baru itu justru disimpan Huawei di bagian specs hardware-nya. Saya mulai dari layar dulu. Kali ini Huawei nge-upgrade spesifikasi dengan resolusi yang lebih tinggi, 2.8K, rasionya 3:2, dan ada variable refresh rate up to 144 Hz. Jadi bukan 120 ya, 144. Untuk rasio 3:2 sendiri menurut saya ini cukup menarik ya, karena kita bisa lihat Huawei ini kan sangat produktivitas sentris lah ya berarti ya. Jadi office sentris banget. Jadi rasio 3:2 ini akan sangat menguntungkan kalau misalnya buat orang yang pakai Excel, karena bisa ngelihat kolom yang lebih banyak. Jadi ini dikombinasikan sama refresh rate segala macam dan resolusi akan membuat experience pemakaian yang lebih oke. Jadi misalnya buat digeser-geser jadi lebih smooth, lancar, atau tablet premium. Untuk tugas pun juga jadi kelihatan lebih oke. Tinggal tunggu nanti gimana aplikasi-aplikasi yang ada bakal beradaptasi dengan speksnya Huawei ini supaya bisa ngasih experience yang lebih total. Kualitas visualnya gimana? Kalau menurut saya sebenarnya udah bagus ya. Panelnya emang masih IPS, tapi saturasi sama kontrasnya kelihatan cukup tinggi sehingga ya kayak buat nonton tuh udah enak banget sebenarnya. Saya coba Netflix, dia udah bisa widefire L1, so buat gambar udah tajam dan enak dilihat. YouTube juga oke-oke aja, dia bisa via browser, kita bisa simpan shortcut biar nampak kayak aplikasi begini. Habis itu buat specs chipset, di sini juga beda nih sama MatePad yang sebelumnya. So kalau sebelumnya di MatePad Air ini, Huawei memutuskan untuk pakai chipset Qualcomm lagi, tapi ini adalah Snapdragon 888 ya. Masih dengan chipset yang lama, tapi saya sebenarnya cukup kaget sih awalnya dengan pemilihan Snapdragon 888 ini, apalagi kalau kita mengingat reputasinya yang gampang demam di handphone. RAM yang dipakai 8GB dengan penyimpanan 128GB, yaitu untuk speksnya. Balik sedikit ke soal topik demam yang tadi, kalau dari pengalaman saya pakai, misalnya kita memaksimalkan buat fungsi office, buat ngetik, browsing, nonton, dan lain-lainnya, sebenarnya nggak ada masalah sih, oke-oke aja. Apalagi kan dalam kondisi kita pasang ke keyboard begini, ya kan? Kalaupun jadi anget, ya nggak akan berasa. Beda sama handphone gitu yang langsung kita pegang kan, makanya berasa. Nah ini kan perangkatnya banyak kan kita ditaruh di meja. Persentase dipegangnya itu lebih kecil dibandingkan kalau lagi ditaruh. Tapi ya itu dari pengalaman saya pakai. Kalaupun saya pakai tablet ini dipegang itu kan banyak kan buat main game. Nah dalam pengalaman saya game-game harian standar sih kayak Honkai Star Rail sama Ragnarok Origins, secara suhu sebenarnya dia baik-baik aja dan tidak seperti asumsi awal kalau ini tuh bakal panas banget. Nggak sampai segitunya. Panas ya ada, khususnya di bagian sekitar kamera segini itu dia paling berasa. Tapi ya udah nggak sampai yang mengganggu banget. Tapi balik lagi, itu kan versi saya. Ya kalau mungkin kurang yakin butuh referensi lain bisa cek di teman-teman reviewer lain untuk dapat perspektif yang berbeda. So satu lagi singkat aja untuk baterai. Di sini kan kapasitasnya cukup besar dan dia bisa dapat screen on time untuk pemakaian office dan main game serta nonton yang menurut saya udah bagus sehingga baterai kalau menurut saya bukan masalah sama sekali. Ngecasnya juga oke, tablet ini udah support 40 watt dengan charger bawaan yang include di dalam kotak tanpa kita harus beli terpisah. Jadi kalau misalnya tanya kira-kira ini tablet cocoknya buat siapa? Kalau menurut saya ini paling cocok ya buat mereka yang tadinya pengen beli MatePad 11 2023 tapi sampai sekarang belum check out ya, belum beli dan mungkin kebetulan bisa nambah budget sedikit.
saya sangat merekomendasikan yang satu ini. Alasannya sih sebenarnya lebih ke soal specs yang lebih tinggi, serta kalau emang dirasa penting yaitu dia ada peningkatan fungsi dari PC level WPS Office yang bisa menjadi nilai tambah, terus ada fungsi display out untuk monitor eksternal juga ya, mungkin bakal bisa kepake. Emang ya barang ini jadi kelihatan produk yang sangat itu dia saya bilang tadi, produktivitas sentris banget, tapi kalau emang skenario pemakaiannya dirasa pas, cocok, ya mungkin ini emang bisa menjadi alternatif laptop yang menarik ya di harga segitu, 7 jutaan. Nah dari info yang saya dapetin juga, pre-order ini bakal mulai katanya tanggal 14 Juli sampai 28 Juli 2023. Dan sampai waktu itu kita udah dapat gratis aksesoris lengkap ya, dari keyboard, stylus, hingga Bluetooth mouse, plus ada in-game ya, voucher Ragnarok Origins nilai 400 ribuan. Ini saya pengen banget, sebenarnya 400 ribu lumayan banget buat top up. Dan ada Huawei Cloud Storage 200 GB dengan total itu katanya sih sekitar 3,5 juta. So buat yang pengen lebih lengkap, langsung aja cek yang saya taruh di deskripsi di bawah. Jadi untuk sekarang kayak segitu dulu review tentang si The New MatePad Air. Makasih banyak nonton sampai habis. Semoga bisa ngebantu. Boleh di share, boleh di like juga videonya. Putra Zawamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.